Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini bercerita tentang pasangan kekasih yang berprofesi sebagai agen rahasia yang bergerak di bawah CIA dan MI6. Hingga suatu hari, mereka menjalankan misi pencurian sebuah alat berbahaya dari seorang mafia. Namun dalam misi tersebut, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan karena disabotase. Meski berhasil bertahan hidup, mereka memutuskan untuk menghilang dan menjalani hidup normal hingga dikaruniai 2 orang anak. Namun suatu hari mereka terlibat dalam keributan dan kejadian tersebut viral di sosial media sehingga persembunyian mereka terbongkar dan orang-orang yang mencari mereka datang menyerang untuk mengambil apa yang mereka curi saat itu. Lantas, benda apakah yang mereka curi? Apakah mereka mampu menghadapi serangan yang datang bertubi-tubi? Tak perlu berlama-lama lagi, saksikan saja video ini. Let's Di awal film, kita diperkenalkan dengan sepasang agen CIA bernama Matt serta kekasihnya yang bernama Emily. Mereka terlihat sedang pergi ke sebuah acara ulang tahun. Target misi mereka kali ini yaitu seorang bos mafia bernama Gore. Saat itu mereka sedang menjalankan misi dari atasannya yang merupakan agen CIA bernama Chuck untuk mencuri sebuah kunci bernama ICS, singkatan dari Industrial Control System, yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh infrastruktur penting yang ada di dunia. Kembali pada Emily yang saat itu berhasil membuat Gore terpana sehingga ia berhasil mendapatkan sidik jari dan juga gelombang suara Gore. Tanpa berlama-lama, mereka berdua diam-diam menyelinap masuk ke ruangan Gore untuk mengambil kunci ICS yang disimpan di dalam sebuah brankas. Tapi saat Matt baru saja mendapatkan kuncinya, tiba-tiba alarm keamanan berbunyi sehingga membuat para penjaga datang ke ruangan tersebut. Dengan kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki, Emily dan Matt berhasil melawan para penjaga dan segera kabur. Singkat cerita, mereka sudah sampai di sebuah hanggar dan disambut oleh seorang agen MI6 yang bernama Baran. Matt terlihat sedikit kesal saat itu karena Baran merupakan mantan kekasih Emily yang masih belum move on. Saat berada di pesawat, Matt berkata jika ia merasa ada yang beda pada Emily dan secara mengejutkan, Emily mengaku jika ia sedang mengandung anak Matt. Emily merasa khawatir mengungkapkan hal tersebut pada Matt karena jika Emily memilih untuk melahirkan dan menikah, maka karirnya bersama Matt sebagai agen rahasia akan berakhir. Tanpa disangka, Matt berkata jika ia tidak memperdulikan hal tersebut, justru ia sangat senang menjadi seorang ayah dan siap membangun keluarga. Di saat itu, Emily tiba-tiba merasa mual. Ia pun ingin ke toilet. Namun, seorang pramugara mengatakan jika toilet pesawat sedang rusak. Emily pun lantas memberikan isyarat pada Matt, dan benar saja pramugara tersebut segera menyandra Emily. Ia juga meminta agar Matt memberikan kunci ICS. Tanpa bertele-tele, Matt lantas melemparkan kunci ICS ke arah pramugara, sehingga membuat Emily bisa melepaskan diri, dan setelah itu pertarungan dengan pramugara beserta teman-temannya pun terjadi. Pesawat tersebut ternyata telah dibajak oleh anak buah Gore karena Gore menginginkan kunci ICS-nya kembali. Meski hanya mereka berdua, Matt dan Emily berhasil membuat para anak buah Gore kewalahan dengan kemampuan mereka. Namun saat itu, tembakan pramugara yang gagal mengenai Emily malah mengenai pilot, sehingga pesawat jadi tak terkendali. Di tengah situasi menegangkan tersebut, Emily dan Matt masih bertarung dengan anak buah Gore yang ingin membunuhnya, sambil mencari cara untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, Matt mendapatkan jalan keluar. Saat itu, ia menemukan parasut. Namun karena hanya ada satu, ia segera memberikan parasut tersebut pada Emily sambil mengucapkan kata perpisahan. Tentu saja Emily tidak pasrah, karena saat pesawat akan jatuh ke jurang, Emily segera membawa Matt melompat dari pesawat tersebut. Setelah mendarat dengan selamat, Emily lantas bertanya pada Matt apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di sana, Matt yang merasa kunci ICS telah hilang, ia pun mengajak Emily untuk kabur dan melanjutkan hidup sebagai warga sipil, karena dia yakin jika CIA pasti akan menganggap mereka berdua telah tewas akibat kecelakaan pesawat.
Meski begitu, Emily masih bimbang karena Matt akan kehilangan pekerjaan yang disukainya sebagai agen rahasia. Tapi Matt meyakinkan diri untuk memilih hidup dengan Emily, wanita yang dicintainya, membangun keluarga bersama hingga tua nanti. Matt sudah tidak peduli akan karirnya tersebut karena yang terpenting ia bisa hidup bersama dengan Emily dan anaknya yang masih dalam kandungan. Melihat respon Matt atas keraguannya, Emily tampak senang dan akhirnya mereka berdua pun setuju untuk memulai hidup baru. I'm in if you in. We better get out of here. 15 tahun kemudian, Matt dan Emily kini sudah memiliki 2 orang anak dan mereka hidup sebagaimana keluarga biasa. Matt saat ini bekerja sebagai pelatih sepak bola, sedangkan Emily menjadi ibu rumah tangga. Masa lalu kehidupan Matt dan Emily sama sekali tidak diketahui oleh kedua anak mereka. Yang mereka tahu adalah kedua orang tua mereka dulunya merupakan aktivis yang sering bepergian ke berbagai negara. Yeah, exactly. It means eat your breakfast. Di hari itu, seperti biasanya, Matt dan Emily terlihat sedang mengantar kedua anaknya, yaitu Alice dan Leo, untuk pergi ke sekolah. Available to you right now. Saat di perjalanan, ternyata Alice terlihat kurang akrab dengan kedua orang tuanya. Bahkan saat Emily mengajak Alice untuk jalan-jalan bersama, Alice nampak tak tertarik dan beralasan jika ia akan belajar kelompok dengan teman-temannya. Sementara Leo terlihat seperti anak kecil yang hobi main game dan senang menggunakan gadget. Setibanya di sekolah, Alice turun. Sementara itu, Matt menasihati Leo bahwa sebaiknya Leo tidak terlalu lekat dengan gadget dan bermain bersama teman-temannya. Matt juga berkomentar jika Leo tidak membutuhkan alat seperti smart ring. Setelah nasihat singkat tersebut, Leo pun pergi. Emily saat itu melihat Alice. Ia terkejut karena Alice bersentuhan bibir dengan teman pria sekelasnya. Alice yang sadar jika orang tuanya mengawasi lantas menelepon mereka agar kedua orang tuanya berhenti memata-matainya dan segera pergi. Saat malam hari, Emily merasa curiga karena Alice sering sekali belajar kelompok dengan teman-temannya. Akhirnya, Emily memeriksa laptop milik Alice. Di sana, ia mendapati Alice sedang bertukar pesan dengan pacarnya yang mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Tanpa pikir panjang, Emily mengajak Matt untuk segera mendatangi tempat tujuan Alice dan pacarnya karena khawatir Alice akan berbuat macam-macam. It's a club. A club? Are you kidding me? I mean, look at. Setibanya di sana, ternyata tempat tujuan Alice dan pacarnya adalah sebuah klub malam. Saat mereka masuk, mereka mendapati Alice sedang asik dengan pacar dan teman-temannya. Emily yang kesal karena merasa dibohongi, segera menghampiri Alice dan memintanya ikut pulang bersama. Namun, segerombolan pria mencegah Alice pergi. Hal tersebut membuat Emily dan Matt bernostalgia dan akhirnya mereka beraksi. Meski sudah 15 tahun, kemampuan Matt dan Emily tidak berubah karena mereka menghabisi pria-pria tersebut dengan mudah dan segera membawa Alice pulang. Setibanya di rumah, Alice terkejut dengan kemampuan bertarung yang dimiliki kedua orang tuanya dan tentu saja Alice bertanya sejak kapan mereka bisa sehebat itu. Emily dan Matt lantas mengelak dengan alasan jika mereka pernah lama di Jepang dan berlatih karate di sana. Tentu saja Alice tidak percaya karena alasan tersebut terkesan dibuat-buat oleh kedua orang tuanya. Dan karena malas berdebat, ia pun memilih pergi. Keesokan harinya, Matt dan Emily kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Chuck. Di sana Chuck berkata bahwa ia bisa menemukan Matt dan Emily karena video mereka yang berkelahi di klub malam viral di internet. Chuck lantas berkata jika kedatangannya tersebut untuk meminta pada Matt dan Emily agar menyerahkan kunci ICS kepadanya. Karena dirinya khawatir jika anak buah Gore, CIA dan MI6 akan datang untuk memburu mereka. Tentu saja Matt berkata bahwa mereka tidak memilikinya dan harusnya kunci tersebut ada di pesawat. Chuck lantas menjelaskan jika saat mengevakuasi pesawat yang terjatuh, kunci ICS tidak ditemukan sementara seluruh penumpang pesawat dinyatakan tewas. Tetapi Matt dan Emily saat ini menjadi buronan CIA dan MI6 karena jasadnya tidak ditemukan di lokasi kecelakaan dan dianggap berkhianat. Chuck lantas memberitahu jika Baron pasti akan mendatangi Matt dan Emily untuk mendapatkan kunci ICS. Dan rumor mengatakan jika Baron bekerja sama dengan Gore yang menginginkan kunci ICS-nya tersebut kembali ke tangannya. Saat Emily masih terus meyakinkan Chuck jika mereka tidak memegang kunci tersebut, tiba-tiba saja ada serangan dari sekelompok orang yang diduga anak buah Gore. Chuck yang tertembak saat itu tewas seketika, dan tentu saja saat itu mereka juga menembaki Matt dan Emily.
Matt dan Emily segera menjalankan rencana untuk melarikan diri. Mereka menggunakan mobil kosong untuk mengalihkan perhatian anak buah Gore dan kabur dengan mobil lain. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Emily yang mengemudi saat itu berhasil menyingkirkan satu persatu anak buah Gore yang mengejarnya. Di tengah aksi mereka tersebut, Matt lantas memberitahu hal yang mengejutkan jika ternyata selama ini ia menyembunyikan kuncinya di Inggris, tepatnya di rumah ibu Emily. I took the key. Matt beralasan jika saat itu ia meninggalkan kunci tersebut di tempat kecelakaan pesawat, ia khawatir kunci tersebut jatuh ke tangan orang yang salah. Tentu saja Emily emosi karena ia tak habis pikir jika Matt merahasiakan hal tersebut selama 15 tahun meski dengan berbagai alasan. It's because so many people want. Emily saat itu lantas mengajak Matt untuk segera mengambil kunci tersebut dan menyerahkannya pada CIA. All together like that, it sounds bad. Sementara itu anak buah Gore yang belum menyerah terus menembaki mobil Emily dan Matt. Saat itu, Matt terlihat memasukkan Mentos ke dalam sebotol cola bekas milik Leo. Kemudian ia mengocoknya, lalu melemparnya ke dalam mobil anak buah Gore yang masih bertahan. Tak lama, botol tersebut pun meledak dan mereka pun berhasil lolos dari kejaran. Merasa sudah aman, Matt dan Emily segera menjemput Alice dan Leo di sekolah. Tanpa banyak bicara, mereka segera membawa Alice dan Leo untuk pergi liburan ke Inggris. Setibanya di bandara, Emily berkata jika mereka ke Inggris untuk mengunjungi rumah nenek mereka, yaitu ibunya Emily. Alice dan Leo pun heran karena selama ini mereka baru mengetahui jika mereka punya seorang nenek di Inggris dan orang tuanya tidak pernah mengajak mereka berkunjung. Let's get, you know what? Let's get through to you. Setibanya mereka di Inggris, Matt, Emily, dan anak-anak segera menaiki bis. Karena ternyata Baron dan partnernya yang bernama Wendy sudah ada di sana bersama pasukan CIA. Baron saat itu berhasil mendapatkan foto Matt dan Emily beserta anak-anaknya dari kamera CCTV dan segera mencari mereka di sekitar area bandara. Kembali pada Matt dan Emily yang berada di bus. Saat itu mereka sadar jika ada anak buah Gore yang membuntuti mereka. Matt dan Emily segera mengajak anak-anaknya turun dan secara diam-diam Matt mencuri sebuah mobil di parkiran. Where's he going? This is our rental car? Yep. Saat di perjalanan, Matt dan Emily meminta ponsel kedua anaknya dan melarang mereka untuk mengakses internet untuk sementara waktu. Tentu Alice dan Leo semakin heran dengan apa yang dilakukan kedua orang tuanya itu. Singkat cerita, mereka istirahat di pom bensin. Alice dan Leo pergi ke minimarket untuk membeli makanan ringan. Di sana, Alice dan Leo mengungkapkan jika mereka semakin curiga pada orang tuanya. Selain mereka dilarang menggunakan internet, mereka juga menyadari jika ternyata paspor milik mereka menggunakan nama samaran. Leo saat itu menunjukkan konsol gaming portable-nya yang bisa mengakses internet. Alice lantas meminta Leo untuk mencari tahu tentang ayah dan ibu mereka. Lalu saat itu, tiba-tiba Matt dan Emily dikepung oleh anak buah Gore. Keadaan tersebut tidak membuat Matt dan Emily gentar, dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Matt dan Emily terlihat menghadapi situasi tersebut dengan mudah. Mereka pun berhasil melumpuhkan semua anak buah Gore. Alice dan Leo yang menyaksikan aksi tersebut hanya bisa terdiam dan terheran-heran dengan kemampuan kedua orang tuanya itu. That's not the number here. Kids. Setelah situasi terkendali, Matt dan Emily lantas segera membawa anak-anaknya untuk segera pergi. Tapi sialnya, mereka malah berpapasan dengan Baron dan pasukannya. Emily segera tancap gas dan saat itu Matt menembak mobil pengangkut beton sehingga mobil tersebut menghalangi jalan dan membuat Baron dan pasukannya tidak bisa lewat. Setelah melihat aksi tersebut, Alice dan Leo tidak tahan lagi. Mereka pun mendesak kedua orang tuanya untuk mengungkapkan identitas asli mereka. Matt dan Emily pun akhirnya jujur jika mereka sebenarnya adalah mantan satuan agen rahasia yang diperuntukkan menanggapi respon cepat dari perintah misi CIA dan MI6. Quick reaction, non-official cover operatives. Mereka memilih pensiun karena ingin berkeluarga, dan saat ini tugas mereka adalah melindungi Alice dan Leo. Saat itu Alice dan Leo terlihat sangat heboh karena mengetahui siapa sebenarnya orang tua mereka. That's not why we're cool. Mereka pun mengungkapkan jika mereka sempat curiga jika orang tuanya adalah seorang teroris sehingga mereka mencari identitas Matt dan Emily di internet. Menyadari jika konsol gaming portable milik Leo bisa terhubung ke internet,
Matt lantas mengambil benda tersebut dan segera membuangnya ke sebuah truk. Video games are violent? Berpindah pada Baron dan Wendy yang sedang menangkap anak buah Gore yang tergeletak tak berdaya di pom bensin. Di saat itu, seorang anggota pasukan memberitahu Baron jika mereka menangkap sinyal dari konsol gaming anaknya Matt dan Emily. Hal tersebut tentu saja bisa dijadikan petunjuk untuk melacak keberadaan dan tujuan Matt dan Emily. Singkat cerita, Matt, Emily beserta anak-anaknya tiba di kediaman ibunya Emily yang tak lain adalah nenek dari Alice dan Leo. Terlihat rumah nenek mereka sangat mewah dan luas sehingga membuat Alice dan Leo takjub karena baru pertama kali melihatnya. Grandma's house is sick. Leave here. Lalu saat itu muncullah nenek mereka yang bernama Ginny. Ia terlihat cukup terkejut dengan kedatangan Emily, Matt, dan kedua cucunya secara tiba-tiba. Drop it. Okay. Curious mother. Di dalam rumah, Emily meminta Matt untuk segera membicarakan soal kunci ICS tersebut pada Ginny lalu pergi. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba kekasih Ginny yang bernama Nigel datang dan menyambut baik kedatangan Emily serta keluarga. The very handsome Matthew. yes. That's Alice and Lee. Nigel juga mengajak Alice dan Leo untuk melihat isi rumah dan barang-barang para agen rahasia. Do you cool off this? Come on through. Saat mereka melanjutkan perbincangan mengenai kunci ICS, Ginny dan Emily malah membahas hubungan mereka yang ternyata sangat buruk di masa lalu. Dan Ginny kini mengetahui jika Emily sedang menghadapi hal yang sama sepertinya dulu. Live with why Alice. Di tempat lain, Baron dan pasukannya ternyata tertipu karena konsol gaming yang mereka lacak sejak malam ternyata berada di sebuah truk pengangkut. Wendy saat itu memberikan hasil pencariannya. Ia sudah melacak mobil Range Rover yang digunakan Matt dan Emily berada di sebuah lahan sebuah perusahaan properti. Saat melihat pemiliknya, Baron pun langsung tahu jika itu adalah Ginny, seorang agen MI6 yang paling disegani, dan akhirnya ia tahu jika Ginny adalah ibu kandung Emily. Kembali pada Ginny dan Emily, setelah mereka berbincang cukup lama, akhirnya Ginny dan Emily selesai membahas masa lalu, dan Ginny akhirnya memberitahu tempat ia menyimpan kunci ICS. Matt dan Emily segera pergi ke sebuah ruang bawah tanah dan tak lama mereka berdua mengambil kunci ICS tersebut. Tetapi saat itu terdengar suara helikopter dan ternyata kelompok bersenjata datang dan menyergap ke kediaman Ginny. Melihat hal itu, Matt dan Emily segera menyelinap masuk ke rumah dan mendapati Ginny beserta Nigel dalam kondisi terikat. Setelah membebaskan mereka, Matt dan Emily mencari Alice dan Leo. Namun sayang, pasukan bersenjata ternyata mengetahuinya dan segera meringkus Matt dan Emily. Setelah mereka tertangkap, mereka dibawa ke ruangan lain. Dan saat itu, mereka mendapati Alice dan Leo tengah disandra oleh pasukan bersenjata. Demi keselamatan kedua anaknya, Matt lantas menunjukkan kunci ICS dan bersedia untuk memberikannya dengan syarat Alice dan Leo dibebaskan. Namun tak disangka, di tengah suasana itu, Chuck yang seharusnya sudah tewas tiba-tiba saja muncul di sana. Chuck mengungkapkan jika aksi penembakan kemarin adalah bagian dari rencananya untuk memancing Matt dan Emily keluar dan mengambil kunci ICS yang selama ini mereka sembunyikan. Chuck juga berkata bahwa saat ini ia sudah dipecat dari CIA karena kegagalan misi kunci ICS tersebut, dan sekarang ia berencana menjual kunci ICS untuk menikmati masa tuanya. Dan tak lupa, ia pun memfitnah Baron agar Matt dan Emily tidak menyerahkan kunci ICS padanya. Di saat yang sama, Ginny yang sudah bebas segera mengambil senjata dan melumpuhkan beberapa anggota pasukan bersenjata, sehingga saat itu Matt dan Emily langsung merebut senjata dari anak buah Chuck. Akan tetapi, Chuck langsung mengancam dengan menodongkan pistol pada Alice dan Leo, sehingga Matt dan Emily tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat itu mereka pun dibuat pingsan. Sementara Chuck segera pergi sambil membawa Leo dan Alice sebagai jaminan agar Matt dan Emily tidak menghentikan aksinya. Setelah semua aman, Matt dan Emily akhirnya sadar dan menyadari jika Alice dan Leo disandra oleh Chuck. Ginny saat itu segera mengajak mereka untuk memeriksa kamera keamanan untuk mencari petunjuk. Matt saat itu memperhatikan gestur Leo yang memamerkan smart ring-nya dan ia sadar jika benda tersebut memiliki GPS. Mereka pun lantas segera melacaknya. Saat itu mereka diarahkan pada sebuah lokasi gedung pameran seni di Inggris yang dicurigai akan menjadi tempat pelelangan kunci ICS oleh Chuck.
Matt dan Emily yang saat itu tiba di London. Mereka sedang mencari keberadaan Leo dengan mengikuti arah GPS. Di saat yang sama, Chuck saat itu sedang mempresentasikan kemampuan kunci ICS pada beberapa elit global yang siap membayar kunci tersebut dengan harga tinggi. Saat itu, Chuck memerintahkan anak buahnya yang bernama Daphne untuk mendemonstrasikan alat tersebut dengan mematikan seluruh listrik di kota London. Sementara Matt dan Emily yang sudah memasuki gedung dan mengalami mati lampu berfirasat jika hal tersebut adalah perbuatan Chuck. Setelah listrik kembali menyala, Chuck ingin mendemonstrasikan hal lain untuk menunjukkan betapa canggihnya ICS sehingga ia memerintahkan Daphne untuk membuka salah satu pintu bendungan. Aksi tersebut membuat para pegawai bendungan menjadi panik karena mereka mengira adanya malfungsi yang dapat menyebabkan volume sungai naik dan membanjiri kota. Matt dan Emily akhirnya tiba di titik lokasi, namun tidak menemukan Alice dan Leo sehingga mereka berasumsi jika keberadaan anak-anak mereka ada di lantai atas. Mereka pun segera menuju ke sana. Matt dan Emily akhirnya tiba di area pertemuan rahasia. Dan di sana mereka harus berhadapan dengan anak buah Chuck. Dengan kemampuan dan kerjasama yang sangat epik sebagai pasutri agen rahasia, mereka pun berhasil mengalahkan para anak buah Chuck dengan cepat. Namun saat itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Baron bersama pasukannya yang juga sudah ada di sana. Beruntung, Baron sudah mengetahui jika Matt dan Emily bukanlah penjahatnya. Sehingga saat itu, Baron berniat memberikan bantuan untuk menangkap Chuck serta membebaskan Alice dan Leo. Mereka pun lantas segera menyergap Chuck. Namun sayang, Chuck berhasil kabur dan tak lupa ia membawa Leo dan Alice bersamanya menggunakan speedboat. Saat Matt dan Emily mengejar, mereka tiba-tiba dihadang oleh anak buah Gore yang masih mengira kunci ICS ada di tangan mereka. Dalam keadaan terdesak itu, tiba-tiba saja ada bidikan laser yang mengarah pada anak buah Gore dan ternyata itu adalah perbuatan Ginny. Aksi tersebut lantas memutar balik keadaan, sehingga Matt dan Emily akhirnya mengambil motor anak buah Gore dan mengejar speedboat yang dikendarai Chuck. Tak menyerah dengan keadaan, anak buah Gore yang lain ternyata mengejar sambil menembaki Matt dan Emily. Sementara itu, Chuck menghubungi Daphne dan memerintahnya untuk segera pergi ke titik pertemuan. Namun saat Daphne mengeluarkan mobilnya, ternyata Nigel sudah ada di sana. Mengetahui Nigel sudah mendapatkan kunci ICS, Ginny meminta Nigel untuk segera menutup bendungan agar Chuck tidak bisa kabur. Tetapi Nigel tidak mengerti sama sekali cara mengendalikan kunci ICS tersebut. Setelah bersusah payah melawan anak buah Gore, akhirnya Emily dan Matt bisa lolos. Mereka pun segera menaiki sebuah speedboat dan fokus mengejar Chuck yang sudah hampir mendekati pintu bendungan. Tak butuh waktu lama, Matt dan Emily berhasil mendekati speedboat yang dikendarai oleh Chuck. Lalu mereka segera melompat pindah ke speedboat tersebut dan segera menghabisi anak buah Chuck. Di sisi lain, Nigel yang frustasi pun malah menangis meminta maaf dan ia pun memukul-mukul laptop tersebut. Dan tanpa sengaja, ternyata cara tersebut berhasil dan akhirnya Nigel bisa menutup pintu bendungan. Melihat pintu bendungan mulai tertutup, Emily segera mengenakan pelampung pada Alice dan Leo. Ia pun meminta anak-anaknya untuk segera melompat dari speedboat. Chuck yang terpojok lantas bertarung melawan Matt, dan Emily segera ikut membantu hingga akhirnya Chuck berhasil dikalahkan. Setelah mengucapkan kata perpisahan, Matt dan Emily segera melompat dari speedboat karena ternyata speedboat tersebut akan menabrak pintu bendungan dan langsung meledak. Matt dan Emily akhirnya berhasil dan mereka pun terlihat sangat lega karena kedua anak mereka berhasil selamat tanpa luka sedikit pun.
Dan melalui momen tersebut, Emily pun akhirnya bisa memperbaiki hubungannya dengan Alice. Tak sampai di situ, Emily juga akhirnya bisa merasakan kembali pelukan hangat dari Ginny. Dan film pun selesai. Say it, but I think we can make it back in time for the big game. He's going to get our rental. Where's he going? This is our rental car? Yep. Ya begitulah tadi alur cerita film Back in Action yang rilis tahun 2025. Film bergenre action komedi ini sangat seru untuk Anda yang sedang mencari rekomendasi film untuk dinikmati bersama keluarga. Film yang dibintangi oleh Cameron Diaz dan Jamie Foxx ini sungguh menghibur, baik dari adegan aksi yang epik serta komedi khas mereka yang unik. Dan untuk menikmati keseruan lengkapnya, kalian bisa menonton ini di layanan streaming Netflix. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Like dan share video ini jika kalian suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Bye bye.